ada yang minta minta perhatian lebih gitu. Ada nggak? Nggak ada sih. Yakin Pak? Yakin. Alright, geng Merah Putih, welcome back to the one and only podcast Guru. Luar biasa sekali. Hari ini seperti biasa Uncle Maynard kedatangan tamu-tamu yang kece. Dan tamu pertama di segmen ini adalah seorang guru pastinya. Dan beliau adalah seorang profesional pelatih bela diri, fotografer dan videografer. Langsung aja kita sambut Bapak Aris. Ya. Apa kabar Bapak? Kabar baik. Kabar baik ya? Ya, apa kabar Uncle? Uncle selalu baik pastinya, karena Uncle baik makanya selalu menerima tamu-tamu luar biasa untuk geng Merah Putih dimanapun mereka berada. Oke, selama ini aman Pak, sehat? Aman selama ini aman. Aman sehat ya, keluarga juga sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, anak-anak sehat? Sehat. Anak didik sehat Pak? Sehat sekali. Semuanya sehat ya? Libur lama. Libur lama, kalau libur lama gini kangen sekolah nggak sih Pak? Mereka kangen beberapa hari, sering WA saya. Yang WA siapa nih? Bapaknya Bapak yang WA anak-anak atau anak murid? Bisa keduanya. Bisa keduanya ya. Kami kan kalau walaupun corona kita tetap masuk. Oh tetap masuk? Ya lihat kelas kosong ya rasanya sedih. Makanya mending gak usah masuk kelas. Ini gak masuk kelas ya? Kadang-kadang kenyataan itu pahit Pak ya. Itu. Terus gimana kata anak-anak murid? Anak-anak jenuh di rumah. Jenuh ya? Jadi kayak pengen untuk sekolah lagi, seru-seruan. Iya, bisa kumpul sama teman-temannya. Iya itu sih kalau namanya anak-anak itu pengennya kan kumpul dengan teman-temannya, main, seru-seruan. Iya. Kadang-kadang mungkin pendidikan nomor 2, intinya kumpul. Kan yang SD, penting kumpul dulu. Iya, namanya juga SD kan pembentukan karakter kali ya Pak ya. Jadi sedikit terganggu ya. Aktivitas yang lain juga terganggu nggak Pak? Yang lain sempat terganggu beberapa bulan, tapi sekarang sudah berangsur normal. Sekarang berangsur normal ya akhir hari ini. Alhamdulillah Pak ya, semoga corona ini bisa cepat pergi dan akhirnya kita bisa memulai kegiatan kita yang pada akhir-akhirnya itu berantakan kembali menjadi lebih baik Pak ya. Ya amin ya. Amin. Amin ya. Oke, geng Merah Putih, kali ini kita membahas tentang seorang Bapak Haris yang sangat terkenal di dunia bela diri. Seperti apa kita akan mulai pada kesempatan kali ini. Pak, saya pernah baca salah satu artikel luar negeri yang menulis bahwa Bapak memberikan statement bahwa bela diri yang paling cocok untuk seluruh warga Indonesia itu adalah silat. Ya. Itu kenapa bisa Bapak berpikir demikian? Karena silat dibentuknya tuh di Indonesia. Silat itu dibentuk di Indonesia. Berdasarkan karakter warga Indonesia, berdasarkan lingkungan yang ada di Indonesia. Jadi itu yang paling sesuai. Kalau misalnya diciptakan dari luar negeri, kita pakai Indonesia, bisa kita adaptasikan, bisa kita sesuaikan. Tapi itu kan butuh penyesuaian. Ya. Tapi kalau Indonesia kan enggak. Misal contoh bahasa, kita belajar berarti dari luar, pakai bahasa-bahasa yang asing, yang kita enggak paham kan, bahasa Jepang, bahasa Korea. Berapa waktu kita untuk menghafalkan. Tapi kalau menggunakan bela diri yang berasal dari Indonesia kan bahasanya sudah familiar. Ya. Nah, itulah salah satunya kenapa saya menyebut yang cocok. Yang cocok nih berkaitan dengan bahasa yang familiar nih Pak. Ya. Kalau pada umumnya di sekolah kan kita membahas guru dan murid ya kan, khususnya untuk anak-anak kreatif. Panggilan sapa untuk coach pelatih sama muridnya itu kalau dalam silat seperti apa sih Pak? Kalau dalam silat macam-macam ya karena ada berbagai macam aliran. Oke. Ya kalau yang sistem saya itu saya malah nggak bisa juga menyebut silat karena kan harus ada kaidahnya. Oke. Dan ini nggak ada kaidah. Jadi panggilannya apa? Bela diri, lebih tepatnya bela diri? Ya bela diri aja secara bela umum. Bela diri gitu. secara umum, oke. Ibaratnya bela diri yang ada itu adalah sekolahan, kalau saya ini kursusan, jadi hanya kursusan. Menambah saja. Oh jadi ada beda pun ya, ada beda ya? Ada beda antara yang kursus dan yang sekolahan gitu untuk di dunia silat? Sebenarnya hanya analoginya saja sih. Analoginya saja. Kalau misalnya gini, saya belajar perguruan A. Oke. Misalnya perguruan A, lalu saya ingin belajar ke perguruan B. Oke. Saya harus punya satu keanggotaan saja, jadi dari A harus pindah ke B. Harus pindah ya. Oke. Tapi kalau di sistem saya, di bela diri saya ini kita kursus. Ibaratnya
Saya sekolah di SMP 1, mau pindah ke SMP 2, saya nggak perlu pindah. Saya harus pindah ya kan. Tapi kalau saya SMP 1 saya mau ikut bimbel, saya nggak harus keluar dari sekolah saya. Benar. Nah, Iya, itulah benar. punya saya kursusan itu. Kursusan, Jadi ya. siapapun bisa belajar, siapapun. Lebih fleksibel ya. Ya. Kalau anak-anak didik, anak-anak murid panggilnya seperti apa? Pak Haris, Om Haris, Angkal Yang di Haris. sekolah atau yang di luar? Yang di sekolah dulu, yang Oh, di sekolah. Yang di sekolah manggilnya Pak aja. Pak aja ya. Kalau yang di luar, Yang di luar panggilnya kita hanya status saja. Statusnya pelatih ya pelatih. coach gitu ya. Iya, pelatih Oke. atau coach. Tidak ada disebut master, disebut pendekar. Wah, Iya, karena kan juga. banyak kan makanya kan setiap banyak yang kalau kita baca atau kita dengar di film dari kecil kan Iya. panggilannya kan beda-beda kan. Ada yang master, ada yang pendekar, ada yang Kenzi atau apa-apa kan beda. Makanya Menar ingin bertanya kepada Bapak lebih jauh seperti itu. Kalau kita harus flashback Pak ya, mulai jatuh cinta dengan dunia bela diri itu sejak kapan Pak? Sejak kecil saya sering nonton film action. Dari kecil Ya. nonton film action ya? Ya, Bukan tertarik. karena ada satu pengalaman apa yang membuat Bapak akhirnya oke, aku jatuh cinta dengan bela diri, enggak ya? Ada juga saya dari kecil sampai SMA itu saya paling ya nomor 2. Paling kecil satu kelas. Jadi dibully. Betul sekali. Pernah dibully. Bisa, mereka berani sama Bapak. Kan belum tahu. Kan belum tahu. Karena belum tahu. Saya juga nggak pernah berkelahi juga di sekolahan. Anak baik kan saya. Jadi, Well, we'll jangan see, berani. well, we'll see. Kalau anak baik-baik itu ya kita akan lihat aja sih. Tapi benar Pak, jadi paling kecil gitu. Maksudnya dari segi fisik aja kayak Dari segi gitu fisik, ya. iya. Oke. Dan tapi kalau belajar bela diri itu dari kecil juga. Belajarnya mulai dari SMP kelas 1. SMP kelas 1. Iya. Itu rutin Pak, seminggu 3 kali, 4 kali? Seminggu sekali waktu itu. Seminggu sekali. Pada saat itu masuknya ada perguruan apa gitu boleh Pak? Ada dulu waktu pertama saya ikut di SMP namanya perguruannya Nur Haryas. Nur Haryas. Haryas, Ya, itu itu pertama kali? Ya, ekstrakurikuler di sekolahan. Ekstrakurikuler sekolah ya? Ya. Pelatihnya namanya siapa? Namanya Mas, saya sampai lupa. Biasanya kan kesan-kesan awal kan selalu berkesan kan? Namanya tuh unik, tapi saya lupa. Pokoknya coach itu ya. Halo Bapak yang lagi nonton. Kita kan ditonton saya oleh ingat namanya Mas Sasa. Mas Sasa. Mas Sasa. Saya manggilnya Mas. Panggilnya Mas Iya. Sasa ya. Oke, beliau yang akhirnya membuat Bapak semakin jatuh cinta lagi di dunia belum, bela waktu diri. itu belum. Oh belum. Belum. Atau dulu ibarat kata masih ikut rame ya, Ya, teman-teman ikut ikut, rame. karena anak cowok akhirnya ikut gitu Pak ya. Ya. Oke, semenjak SMP 3 tahun ikut terus. Tapi ganti perguruan. Oh ganti. Karena saya pindah. SMP itu saya setiap tahun pindah. Oke, orang Iya. tua TNI atau guru Orang atau tua TNI. TNI? Ya biasanya yang pindah-pindah itu kan TNI kan. Iya. Berarti SMP tahun pertama di daerah mana? Dan Malang. Malang. Tahun SMP apa? kedua di SMP 5 Malang. SMP 5 Malang. Oke, kedua Kedua di Sleman sini. Sleman. Ya, di SMP 3. SMP 3 itu juga pindah. Waduk itu. Oke. Intinya Google Map masuk Pak. Yes, Kalau masuk. Di tempat saya rada-rada susah. Oke. Berarti yang kedua tuh juga pindah lagi. Ya, terus kelas 3 juga pindah lagi Oke, kelas 3 pindah lagi di mana Pak? di Magelang. Di Magelang. Ya, Oke, kelas 1, kelas 2, kelas 3 alirannya sama nggak Pak? berbeda-beda. Berbeda-beda. Yang paling bikin kayaknya saya itu lebih cocok di mana nih? Itu udah ditemuin di SMP belum? Belum. Tadi begini ceritanya, kenapa kok saya nyari yang sesuai. Saya setiap cari, waduh ini berhenti nih. Nggak apa-apa. Saya setiap ikut bela diri di sini, wah kok nggak ada kayak giniannya. Pindah saya, Oke. cari lagi, kok nggak ada kayak ginian, pindah lagi. Oke. Lama-lama saya berpikir, kalau saya pengen sesuai dengan keinginan sendiri ya saya bikin sendiri dong. Make sense. Make Iya kan? sense, iya. Ya udah mulailah saya coba-coba. Saya sukanya yang kayak gini, ya udah saya belajarnya yang kayak gini aja. Itu dari SMA atau SMP? Itu terpikirnya mulai sekitar tahun berapa ya? Ya saya udah lulus sih. Udah lulus SMA? Ya 2010-an lah. 2010-an. Itu udah tamat kuliah dong? Saya kuliahnya tahun berapa ya? Saya kuliah lagi deh waktu itu. Mm-mm. Oh ya udah tamat kuliah berarti. Udah tamat kuliah dong Pak. Saya tuh bingung kalau angka. Kalau murid enggak bingung ya Pak? Oh enggak bingung. Jadi bisa dikatakan Bapak itu menciptakan ya, menciptakan apa yang Bapak inginkan untuk
apa yang ingin Bapak dapatkan itu akhirnya Bapak ciptain sendiri dong berarti. Iya, tapi yang saya ciptakan bukan ilmunya loh ya, metodenya. Metodenya. Iya, Kalau ilmunya itu dapat dari pelajaran-pelajaran dari SMP, SMA, kuliah juga yang Bapak ikut ekstrakurikuler bela diri itu. Kalau ilmu itu ilmuannya kan kita tangan sama-sama dua, kaki sama-sama dua. Oke. Bela diri A, B, C, D dan seterusnya pasti akan ada kemiripan. Oke. Yang membedakan mungkin metodenya saja. Bagaimana caranya kita membuat mereka lebih cepat menguasai. Bagaimana cara kita tuh memberikan materinya, itu kan yang berbeda di situ. Itu yang saya ciptakan sendiri. Dan juga mungkin siapa yang lebih serius dan enggak. Ya. Disiplin dan lain-lainnya itu kan akhirnya membentuk orang menjadi lebih baik lagi Pak ya. Ya. Oke, kalau menjadi guru bela diri itu sejak kapan Pak? Kayak akhirnya saya buka kayak company saya sendiri deh, atau organisasi bela diri saya sendiri itu sejak kapan? Kalau yang company saya sendiri ya 2010 sebenarnya saya sudah mulai privat-privat. Tapi Sudah waktu mulai itu private ya? Tapi saya personal, masih lebih ke personal? Personal. Oke. Karena saya anggota perguruan, saya nggak enak juga kan untuk diekspos, maka saya sembunyikan saja. Oke. Nanti khawatirnya ada yang bilang, oh ilmu ini malah dijual kan gitu kan. Oke. Makanya saya rahasiakan dulu. Nah, 2013, 2014 baru salah satu murid saya bilang, diekspos lah, kita butuh yang seperti tapi nggak tahu mau nyari di mana gitu. Oke. Mulai dikit-dikit saya ekspos. Jadi ibarat kata dapat restu itu di 2013. Keluar lebih tepatnya. Oh, itu bukan dapat restu tapi mengeluarkan diri. Lebih tepatnya mengeluarkan diri ya Pak ya. Oke, 2013 akhirnya memulai buka sendiri dengan nama apa Pak? Waktu itu namanya masih Bela Diri Muda, Easy Self Defense namanya seperti ini. Masih ke Inggris-Inggrisan namanya. Masih ke Inggris-Inggrisan ya. Bela diri muda. Muda terus Kemudian? tahun 2017-an sudah pakai label yang baru ini. Label yang baru dengan namanya apa Namanya Pak? Bela Diri Taktis ini. Bela diri taktis. Oke, bela diri taktis. Nah teman-teman, Geng Merah Putih ingin tahu seperti apa, nanti kita akan tunjukkan Instagram bela diri taktis dari Bapak, ya Pak ya. Nanti kita akan tunjukin kepada teman-teman semuanya bahwa Instagram bela diri taktis seperti apa, teman-teman ingin tahu seperti apa dunia bela diri taktis bisa DM langsung, ya Pak ya. Siap. Siap. Selama pengalaman mengajar nih Pak, selama pengalaman mengajar, hal-hal unik atau yang tidak pernah terlupakan itu apa Pak? Karena saya mengajar di sekolah inklusi, tentunya lebih seru daripada ngajar sekolah umum. Oke. Ya, siswa saya banyak berkebutuhan khusus. Oh, Kalau dicatat, kalau kalau jatahnya itu kan satu kelas itu kan cuma sekian persen. Ya kalau dihitung cuma 1 atau 2 anak. Tapi prakteknya yang tidak inklusi yang banyak. Yang inklusi yang banyak inklusi daripada yang banyak daripada yang yang tidak. ABK ya. Jadi inklusi itu kan pendidikan untuk semua. Iya. Siswanya ada yang ABK dan non ABK. Yang ABK ini harusnya lebih sedikit daripada yang non ABK. Harusnya. Tapi prakteknya sebaliknya. Jadi lebih banyak yang ABK. Daripada non ABK. Non ABK. Itu cara pendekatannya kayak gimana dong Pak? Ya personal, kita harus tahu masing-masing ini minatnya di mana, kemudian Kekurangannya tanda petik itu di mana? Kemudian ngajarnya juga harus beda-beda, nggak bisa disamakan. Satu kelas misalnya ada, kalau di kelas saya yang kemarin, yang sekarang di kelas 6 itu ada sekitar 5 sampai 6 variasi. Oke. Gitu. Jadinya harus satu-satu. Satu-satu ya? Ya, kalau kita ajar global nggak bisa, harus Nggak satu. Waktunya pun akhirnya disusun schedulingnya dia pun beda-beda Pak ya? Kalau waktu mengerjakan nanti kita kasih yang berbeda soalnya, kita kasih metode yang berbeda. Ada yang harus ditunggu, ada yang tidak. Gitu. Ada yang ditungguin, ada yang enggak ya? Ya, jadi kalau misalnya saya ngasih materi di awal, selesai saya tulis papan tulis, saya jelaskan. Ada yang siswa-siswa yang non ABK sudah paham. Yang ABK saya ganti soal yang lebih mudah, kemudian saya tungguin ngerjakannya. Begitu dia sudah oke, baru saya tinggal lagi. Siswa yang lain capek memang, tapi ya bagaimana lagi? Konsekuensi Pak, itu konsekuensi dari sebuah pekerjaan. Apalagi kan kami PGSD itu kan bukan dari PLB, jadi menghadapi anak berkebutuhan khusus itu sebenarnya bukan kapasitas kami, tapi karena pendidikan sekarang harus inklusi, maka kami harus siap. Ekstranya lebih ya Pak? Harus ekstra. Emang kalau menurut saya guru-guru yang pegang adik-adik khususnya anak-anak kreatif Indonesia yang berkebutuhan khusus, ekstra sabarnya harus tinggi. Ibarat kata tuh bank sabarnya nggak boleh bangkrut. Iya. Ya kan? Ada kejadian lucu.
satu kelas itu waktu itu berapa ya, sekitar 4 tahun yang lalu, kalau nggak 5 tahun yang lalu, saya punya siswa, yaitu tadi kan banyak ABK-nya. Ada pertanyaan saya buat lembar soal itu kan, Iya, Pak. kemudian ada pertanyaan di situ, salah satunya bagaimana cara mengatasi penyakit gondok. Oke. Nah, siswa itu nggak ada yang bisa jawab. Kemudian ada salah satu siswa menjawab, lalu disalahkan oleh siswa sebelahnya. Nah, siswa sebelahnya ini bilang, kamu itu gimana sih? Kan tinggal dikasih minyak kayu putih, gitu. Satu kelas itu nggak ada yang ketawa. Oke. Yang ketawa cuma saya. Nah, habis itu saya cerita di ruang guru. Kemudian guru-guru, yang ketawa siapa? Saya, Bu. Siswanya nggak ketawa. Berarti yang ABK siapa sekarang? Gurunya. Tapi kan dia belajar dari hal-hal praktis. Ya. Hal-hal praktis yang menurut dia bahwa ini kalau salah ini kayak gini sih. Jadi kayak lebih touching aja kalau hal-hal kayak gitu sih, Pak ya. Apalagi minyak kayu putih itu kan obat dewa. Iya, benar. Buat anak SD loh ya. Iya, untuk anak SD itu semuanya bisa diselesaikan. Minyak kayu putih. Minyak kayu putih. Gigit nyamuk, minyak kayu putih. Iya kan, gatal-gatal, pingsan, minyak kayu putih. Benar. Iya. Kan sesuai dengan khazanah berpikir mereka kan. Betul. Hal yang paling, selain itu hal yang paling bikin Bapak berkesan dan tidak terlupakan apa, Pak? Apa ya, banyak. Ada satu siswa saya yang kalau ke sekolah itu harus ketemu saya. Dia sudah lulus. Namanya? Namanya Rafael. Rafael. Ya. Sekarang SMA atau? Sekarang sudah SMA mungkin ya. Iya. Itu anaknya digolongkan sebagai ABK juga. Tapi dia punya satu kecerdasan yang teman-temannya lainnya nggak punya. Dia suka elektronik waktu itu. Wow. Saya nggak tahu sekarang dia bekerjanya sebagai apa. Maksudnya elektroniknya ditekunin atau tidak saya nggak tahu. Tapi sudah lama juga saya nggak ketemu, sudah 3 tahunan lebih. Kalau orang-orang kayak gitu kan memang kita harus memberikan perhatian lebih, Pak ya. Ada hal nggak sih ya, Pak, yang ketika dia lulus, ada momen di mana yang Bapak rindu dia nggak sih, Pak? Oh iya ada. Saya punya satu siswa lagi, dia masuk kategori autis. Dari SD saya pegang dia 2 tahun. Jadi saya itu waktu naik, dia dari kelas 4 naik ke kelas 5 saya ikuti. Karena waktu itu perkembangannya lumayan. Jadi saya ikuti sampai kelas 5, kemudian SMP dan SMA dia masih les di rumah sama saya. Nah itu hampir setiap hari ya kita WN-an. Setiap hari ya? Hampir setiap hari. Ibarat kata mungkin kalau ke anak sendiri belum tentu bisa WA setiap hari ya, Pak ya? Anak saya belum bisa WA, masih belum kecil. Bisa, masih kecil ya pada saat itu ya, benar. Sedangkan dia setiap hari dan ada momen di mana udah enggak WhatsAppan lagi kan otomatis mikir ya, Pak ya, kayak aduh dia gimana ya, apakah sehat? Pernah gitu. Terpikir gak sih gitu, Pak? Terpikir juga. Apalagi kan dia dari SD sampai SMA saya lihat terus gitu. Sampai sekarang kuliah pun ya ini sudah sekitar beberapa bulan ya, 6 bulanan lebih saya nggak ketemu. Karena corona juga, dia juga mungkin aktif sebelum awal-awal tahun, mungkin sibuk juga, Pak ya. Oke. Pak, akhirnya setelah saya riset tentang Bapak pun melatih bela diri itu tidak hanya pada murid-murid Bapak, tidak untuk anak-anak kecil aja kan, tapi juga lebih pada instansi-instansi khusus. Berawal dari mana, Pak, pada saat itu? Begini, saya punya teman-teman yang juga praktisi bela diri. Kemudian saya amati bagaimana caranya saya bisa berkarya tapi tidak mengganggu pasar mereka. Berkarya tapi tidak mengganggu pasar mereka. Ya, saya mau ngelatih anak-anak, sudah ada yang latih. Oke, benar. Udah tren, udah di mana-mana udah ada, benar. Kemudian pecinta bela diri kebanyakan laki-laki. Setuju. Yang perempuan jarang. Iya. Nah, karena sudah tersistem cowok belajar bela diri, cewek belajar masak. Nah, ya kan gitu. Pak, benar. Tapi kan cewek juga boleh keluar rumah kan? Benar, zaman dan sekarang. Dan pelecehan itu kan ke perempuan, bukan ke laki-laki. Iya, walaupun ya kan? Ada juga ke cowok, tapi kebanyakan lebih kepada perempuan, benar Pak. Betul, nah akhirnya saya berpikir, kenapa saya nggak incar pasar ini aja, untuk perempuan-perempuan ini. Mengincar ya pasarnya ke situ ya Pak. Kemudian? Saya coba untuk pendekatan, saya buatkan sistem khusus. Umumnya kalau perempuan kan kalau latihan bela diri harus gerakannya sama dengan laki-laki. Iya. Kemudian kalau nyakar nggak boleh, ini nggak boleh. Padahal itu refleksnya mereka, instingnya mereka. Setuju. Ya, tidak bisa disamain ya.
Benar, benar. Pendekatannya pun akan berbeda. Akan berbeda. Oke. Kemudian kemampuan mereka dengan laki-laki kan tidak sama. Kalau misalnya laki-laki push up-nya 50, apakah mereka harus dipaksa yang sama? Kan tidak. Belum, iya nggak mesti. Nggak mesti. Nggak mesti, oke. Mereka untuk pukul, kemudian yang perempuan untuk pukul belum tentu. Refleks pertamanya akan teriak, Iya. nampar, Iya, jambak rambut, ya kan? Kenapa itu menggaruk tidak? Nah, gitu ya kan? menggaruk gitu. Kenapa itu tidak dimaksimalkan? Saya buatkan sistem, kemudian kami uji cobakan, ya diuji cobakan langsung ke para perempuan yang untuk berlatih itu. Lalu saya coba sekolah pramugari itu sudah pasti perempuan itu. Kalau laki-laki namanya pramugara saya pikir. Iya, benar, Ya kan? benar. Nah, akhirnya coba kita masuk ke sekolah pramugari. Awalnya ketika masuk gimana Pak? Langsung diterima atau masih ada? Banyak yang tidak menerima karena merasa ya ini kan barang baru, hal baru. Orang tidak akan berpikir taunya belajar berada itu waktunya lama gitu. Padahal kalau pakai sistem saya tidak lama lah, kita bisa buat per paket 5 kali pertemuan atau kita buat 1 hari untuk namanya fun taktis. Fun taktis. Ya, Iya, itu fun 1 taktis hari itu ya. 1 hari. Fun taktis itu tuh 1 seperti hari. outbound. Kalau outbound kan outboundnya acaranya ini udah Games, tertata ya kan, iya, games ya. games ya tertata. Kalau fun taktis ini games tapi untuk meningkatkan refleks. Oke. Nah, gitu. Meningkatkan refleks ya. Jadi ada hal-hal apa yang ketika ada masalah mereka bisa menjaga atau bisa Ya. fight kalau harus fight juga kan? Betul. Karena Jadi ada- harus survive, Iya, benar. maka benar. cara apapun bisa dilakukan. Tapi Yes. itu kan kadang kita nggak kepikir. Iya benar sih, Nah benar. di benar. acara itu kita buat refleksnya menuju ke arah sana. Nah setelah saya coba tawarkan ke sekolah-sekolah pramugari, saat ada 1 sekolah pramugari yang merespon dengan baik. Yang pertama ya. Oke, Namanya Jogja Air Crew. Jogja Air Crew. Ya, itu langsung kita coba latihan beberapa kali, ternyata sangat berguna buat anak-anak. Kemudian tidak sesulit yang dibayangkan, jadi tidak ada latihan mulai dari kuda-kuda, dari mukul ini berapa kali Oh, itu. dulu biasanya kan harus, kuda-kudanya bagus Ya. kan. Nah, gitu. kan. 1 hari mukul 100 kali Iya misalnya. benar, tendangannya harus setinggi ini, ya kan Nah. harus naik gitu-gitu kan. Iya. Ini itu kan enggak ya? Tidak ada. Tendangan juga enggak ada karena mereka Pakai bekerjanya rok. pakai rok. Nggak bisa Belahannya cuma nendang. selutut doang Pak. Iya. Kalau perusahaan Thailand kan bisa lebih leluasa, ada penerbangan iya. yang Sama Vietnam ya. Iya kalau Thailand sama Vietnam nggak apa-apa kan. Kalau ini tidak. Kalau Indonesia kan nggak bisa. Nggak bisa. Selamat pagi kayak Iya. gitu kan, mereka kan kayak gitu. Jadi latihannya kayak gimana dong Pak? Latihannya ada beberapa trik. Kalau yang orang tahu itu kan saya uploadnya cuma gebuk-gebukan saja. Tapi sebenarnya tidak selamanya seperti itu. Bagaimana caranya biar penumpangnya lebih tenang ketika terjadi ancaman. Bagaimana kalau ada terorisme di pesawat, Iya. mereka harus melakukan apa, tidak boleh apa, tidak terus, oh saya udah bisa ngerebut pistol nih. Lalu ketika terjadi terorisme, dia nyari terorisnya direbut pistolnya. Bukan seperti itu. Tapi bagaimana caranya mereka bisa menenangkan terorisnya, menenangkan dirinya sendiri, menenangkan penumpang, sehingga keadaan akan bisa teratasi sampai penyelamatnya datang. Oke. Gitu. Bisa juga melatih emosi mereka Pak ya. Ya. Untuk menenangkan seluruh tamu, penumpang maksudnya di pesawat, terus lobbying dengan mungkin ada penjahat di dalam itu seperti apa Pak ya. Ya, misalnya Benar, seperti dan itu. Kemenar mau tunjukin foto-foto Bapak pada saat melatih teman-teman pramugari. Wait, kita lihat dulu, kita tunggu. Oke. Foto-fotonya di mana nih? Oke, ini belum muncul ya. Bentar ya, kita tahan ya, kita tunggu. Karena Menar dapat banyak sekali. Lihat bahwa foto-foto Bapak itu bagus-bagus ketika melatih pramugari-pramugari. Terpujilah engkau di antara wanita, maksud saya seperti itu. Ini kita masih tunggu, belum muncul ya. Oke, wait. Iya, sambil menunggu Pak ya, foto-foto yang akan kita tampilkan nanti kepada seluruh geng Merah Putih dimanapun geng Merah Putih berada. Setelah melatih teman-teman pramugari, ternyata Bapak tidak melatih teman-teman pramugari aja kan, Ya. juga ada teman-teman hotel. Ya, betul. Benar, ya kan? Nah itu gimana juga caranya pertama kali masuk hotel? Sebenarnya tidak mudah untuk mengajak perempuan untuk belajar bela diri.
kita harus bisa meyakinkan bahwa mereka itu membutuhkan. Karena bela diri yang saya sampaikan ini bukan bela diri hobi. Jadi tidak perlu saya harus senang dulu baru bisa latihan, tidak. Tapi saya butuh, lalu saya belajar. Nah, beberapa teman itu mengikuti workshop, kemudian tertarik. Dan beberapa pesertanya adalah orang-orang yang di hotel. Oke. Ya, kemudian kita ngobrol-ngobrol lagi di belakang, mau dicoba di hotel, oh ya coba. Gitu. Lalu kita adakan workshop. Kalau pesertanya laki-laki dan perempuan, itu ada opsi 2, mau dijadikan satu atau mau dipisah. Kalau dipisah, materinya akan dibedakan, kalau jadi satu ya disesuaikan. Seperti itu. Ya, karena yang perempuan belum tentu bisa ngikuti yang laki-laki. Bener Pak, benar banget. Dan pengalamannya ketika kita campur, yang laki-laki yang nggak sabar. Ya. Karena apa? Saya udah harusnya sampai sini ya, ini lama sekali ditunggu-tunggu nggak mulai-mulai gitu. Dan pendekatan sama cewek juga beda kan Pak? Beda. Nah, yang ini merupakan menggunakan kebaya ya, yang menggunakan kebaya ini dari hotel Pak ya? Bukan, ini bukan. Dari komunitas perempuan berkebaya. Dari komunitas perempuan berkebaya. Ya, itu kami, itu saya karena bergabung di Tantungan Project, Tantungan Project bikin event namanya Pencak Kebaya. Jadi ya teman-teman yang bisa survive juga walaupun menggunakan kebaya. Ya. Karena pakai jari keju kan jalannya aja udah susah. Ya kan, apalagi kebaya kan presnya di mana-mana kan susah. Itu. Benar. Next ini teman-teman di pramugari. Iya. Bening banget ya Pak ya? Oh iya, kameranya bening. Kameranya kepalanya. Objeknya Bu, kepalanya juga. Iya kan? Kalau ini lagi melatih ya, melatih ketika ada serangan ya kali ya? Iya, mereka kan tidak mungkin bawa senjata. Yes, benar. Jadi apa yang melekat di badan itu harus bisa dimaksimalkan sebagai senjata. Contohnya adalah selendang. Iya betul, itu kan mereka pakai. Ada beberapa yang pakai, ada yang tidak. Kemudian mudah ditemukan juga, diaplikasikan di objek lain juga bisa, misalnya jaket, kaos. Jaket, kaos bisa ya, benar. Sama caranya sama. Sama caranya sama. Prinsipnya sama. Cuma beda apa namanya, cara pegangnya saja. Oke. Ini kepala sekolah ya kalau yang ini ya. Itu. Ini kepala suku ya. Kalau kepala suku kan istrinya banyak kalau ini ya. Bapak enggak ya, Bapak enggak. Cukup satu saja. Cukup satu aja. Oke, baiklah. Tapi benar ya Pak, kalau kayak gini-gini, ini kita tahan dulu fotonya. Istri enggak cemburu Pak? Istri saya tuh dapat predikat orang tersabar, perempuan tersabar nomor 2 di dunia. Setelah Hotman Paris. Oke, baiklah. Oke Pak, tadi kan pengalaman foto-foto dengan yang cantik-cantik kan, akhirnya kan pasti pengalamannya juga banyak nih Pak. Yeah. Pertanyaan saya itu, pernah nggak sih ada yang jatuh cinta? Enggak, serem banget ya, let me edit a little bit. Ada yang minta perhatian lebih gitu. Ada nggak? Enggak ada sih. Yakin Pak? Yakin. Kan saya selalu perkenalan di awal. Oh, selalu perkenalan bahwa pertanyaan pertama itu pasti single gak Pak? Gitu. Sudah punya istri belum? Sudah punya pacar belum? Saya bilangnya gini sama mereka. Coba lihat wajah saya. Okay. Ganteng kan? Sudah pasti laku. Ganteng udah pasti laku. Rada narsis ya. Rada narsis. Oke, enggak apa-apa dong. Iya Bapak kece, ganteng, enggak apa-apa. Wajar dong kalau disukai banyak orang, jatuh cinta banyak orang. Bukan kesalahan Bapak. Kita kan pria-pria terlahir kece seperti ini bingung dong Pak, iya kan? Terus gimana menghadapi murid-murid yang minta perhatian lebih? Karena kayak adik-adik yang anak-anak kreatif khususnya SD pun masih ada yang minta perhatian lebih seperti tadi yang Bapak ceritain. Yeah. Kalau yang kakak-kakak pramugari ini gimana kalau minta perhatian lebih biasanya? Ya apa ya, paling banyak tanya aja sih. Banyak tanya, nggak ada yang WhatsApp gitu? Kalau WhatsApp itu saya punya kode etik, kalau saya ngelatih, saya nggak mau minta nomor HP. Oke. Kalau mereka kasih, saya simpan. Mereka butuh foto untuk dikirim, saya simpan. Tapi kalau saya minta, saya enggak. Itu kalau jadi murid ya. Kalau di luar berarti boleh dong. Luar boleh. Ajak nongkrong. Terus gimana? Istri aman Pak? Ya aman. Aman ya. HP saya tuh nggak pernah saya kunci. Oh, nggak pernah kunci. Yeah. Oh, bagus ya. Ternyata tidak hanya Hotman Paris ya. Bapak pun aman ya. Dengar-dengar kata teman-teman, istri Bapak itu merupakan salah satu wanita paling tangguh se-Indonesia gitu ya. Iya, termasuk. Termasuk. Jadi istrinya Hotman Paris, istrinya Raffi Ahmad gitu ya. Istrinya Pak Aris gitu. Tapi kan on the track dong, on the track ya. Aman semuanya ya Pak.
Yang penting kita dipercaya ya Dipercaya kita sih. jaga. Itu sih. Itu yang paling penting sih Pak ya, itu dipercaya. Stok istri kayak gitu masih ada nggak sih Pak buat saya kurang masih tahu single nih. Soalnya kalau kita mikir kalau mau sama anak-anak yang kita latih itu nanti pertama profesionalismenya gimana. Oke. Kemudian yang kedua, ada yang lebih cantik. Iya. Kita tertarik. Besok itu masih ada murid yang lain lagi. Yes, Bisa jadi benar, lebih cantik juga. Mau sampai kapan? Gitu. Benar, ini kan menjadi pengalaman buat geng Merah Putih dimanapun mereka berada yang ingin memulai sebuah profesi, bahwa tantangan setiap profesi itu ada. Tinggal Ya. bagaimana kita mampu menyelesaikan masalah itu, ya kan Pak? Benar banget, jadi kayak ya itu konsekuensi dari sebuah pekerjaan sih Pak, tergantung iman kita nggak sih Pak? Iya. Benar kan? Sejauh ini aman ya Pak? Aman terus. Aman banget ya. Jadi istilah lebih baik minta maaf daripada minta izin nggak ada Pak ya? Oh, nggak Nggak ada. Well, satu pertanyaan nih Pak juga yang bagus. Ini tanya dari netizen, kebetulan Menar buat kuis pertanyaan kepada banyak orang dan mereka tanya, pernah nggak Bapak menyesal di mana harus mengeluarkan seorang siswa yang punya potensi besar tetapi nggak disiplin? Belum pernah. Saya belum pernah mengeluarkan siswa dengan alasan konsekuensi seperti itulah disipliner atau apa, belum pernah. Belum pernah ya? Yang pernah itu mungkin saya memindahkan siswa dari sekolah umum ke sekolah luar biasa. Sekolah umum ke sekolah luar biasa. Ya, karena sekolah kami tidak bisa menangani. Oke. Misalnya dengan siswa dengan ABK-nya misalnya di atas standar kami yang bisa mampu lakukan, atau mungkin butuh fasilitas lebih kita nggak bisa berikan. Karena sekolah kami itu belum tentu dapat dana bantuan, belum tentu kita minta ngajukan proposal diterima. Saya kemarin pengen punya tempat cuci tangan sebelum zamannya corona, sekolah kami udah terbiasa cuci tangan sama gosok gigi kalau mau masuk kelas. Oke. Nah itu saya butuh tempat cuci tangan, bangun ngitung-ngitung dana, wah habisnya banyak di atas 5 juta, Oke. dana bosnya kurang. Akhirnya saya cari-cari sponsor, susah banget ternyata untuk mendapatkan uang. Suatu ketika salah satu guru kami, guru olahraga, tanya sama saya, Pak Aris masih pengen tempat cuci tangan enggak? Masih, ya gitu. Tapi syaratnya berat Pak, apa? Ikut lomba dari Lifebuoy. Lomba? Oh iya, sekarang tanyakan dulu. Penilaiannya berdasarkan like atau ada jurinya? Ada jurinya kok, yaudah ayo kita buat. Dalam waktu 2 jam kami syuting, kebetulan dapat juara 1. Luar biasa. Dengan predikat dipertanyakan. Maksudnya itu tim penilainya itu masih tidak percaya kalau yang membuat itu guru SD. Video Saking itu. bagusnya ya? Kurang tahu. Kalau Berarti menurut saking bagusnya. menurut saya mungkin sangat bagusnya. Saya kalau bikin video jelek itu susah. Susah? Oke. Nah, ketika itu datang melihat sendiri bagaimana cara mengambil gambar, bagaimana alat-alat yang saya miliki apa saja, mereka baru percaya. Oh, ya itu yang buat. Oke, berarti ini gurunya gitu ya. Pak, berbicara mengenai guru juga Pak, susah nggak sih membedakan antara murid, Bapak kan pernah diundang ke luar negeri juga kan, Menar punya artikel, ini dari dari Gladstone. Iya, di Gladstone benar ya. Iya, katanya mereka itu meminta Bapak itu lebih dari 3 tahun dan finally usai 3 tahun baru bisa datang ke sana. Prosesnya waktu itu panjang. Schedule-nya padat gitu, Pak? Permasalahan visa. Oh, permasalahan Iya. visa. Karena saya belum pernah keluar negeri, sehingga susah untuk mendapatkan visa. Oke. Kalau teman saya menyarankan untuk ke negara lain dulu yang lebih dekat dan lebih murah kosnya. Oke, ke Singapura, ke Thailand. Singapura ya. Iya. Saya sama tim, saya itu kan masuk di tim yang namanya Tantungan Project, itu pelestari budaya, Oke. khususnya di bidang bela diri. Oke. Nah saat itu kami harus mengadakan festival, lalu kami berusaha untuk menggait orang-orang dari luar Indonesia. Yang terdekat Singapura, waktu itu kami coba ngobrol sama teman-teman di Singapura, mau nggak mau harus datang, kalau misalnya kita vibe pun belum tentu, mereka Belum bisa tentu, paham ya. maksud kita. Akhirnya kita datang ke sana, kami satu tim, nah keuntungan juga buat saya paspornya ada isinya. Oke, ada cap ya. Ada capnya. nambah cap. Akhirnya mempermudah ke sana. Ya mempermudah. Mempermudah ke sana. So Pak, basically mau pertanyaan Menar adalah bagaimana sih cara ngajar kalau teman-teman di Australia atau di luar negeri? Ada sih perbedaan dengan karakter ketika ngajar mereka, ngajar sama kita warga Indonesia ada nggak? Sangat berbeda dan aturannya lebih ribet. Misalnya begini, kalau yang kita sering tahu informasi
tentang siswa di sana kan sepertinya semuanya indah. Oke. Tapi ternyata mereka masa kecilnya tidak sebahagia di sekolah di Indonesia. Serius? Ya, mereka lari-lari nggak boleh, manjat pohon nggak boleh. Pokoknya ketika terjadi sesuatu yang itu mengakibatkan cedera, itu nggak boleh. Beruntung kita Pak ya, tanpa safety lompat dari pohon langsung ke kali, misalnya das gitu ke sungai, ya kan? Iya, mereka heran kalau ke sini. Terus jam belajarnya juga lebih sedikit daripada kita. Oh iya. Makanya waktu, kan saya sama Australia ini, kami kerjasama setiap 2 tahun. Oh kerjasama 2 tahun mereka datang ke sini, 2 tahun saya ke sana. Yes. Jadi gantian. Tahun ini harusnya 3 hari yang lalu mereka sampai sini 30 orang. Tapi karena ada COVID ini, semua dibatalkan. Iya, kita punya foto juga ini ya Pak ya. Bapak lagi ngelatih. Mereka datang di Indonesia ya, datang di Jogja Pak ya. Mereka datang ke sekolah. Waktu itu saya ditanya mau latihan di mana gitu kan. Daripada saya sewa gym, udahlah di sekolah aja lah gitu. Selain itu kan mereka bisa interaksi dengan siswa-siswa saya. Itu yang baju merah itu. Yang sebelah sana itu, yang menghadap ke belakang ada papan tulis, itu siswa kami. Oh siswa ya, jadi mereka juga berinteraksi, ngobrol, mereka interaksi, biar gitu saling tuker kan, di sana seperti apa, di Australia, di Indonesia seperti apa. Dan biasanya lebih dekat itu kalau umurannya sama. Iya, connect-nya lebih dekat. Sama si Susan itu yang bajunya merah itu umurnya sama. Sama ya, oke. Next foto, yang ini yang cowok-cowok semua ya? Kalau ini kami sama tim. Oke, sama tim. Terus ini lebih remaja Pak ya? Ya udah gede-gede ini. Iya remaja dewasa. Mereka tanya fungsinya fungsinya gerakan ini tuh set gitu nari-nari atau apa gitu. Oh iya takutnya dikira malah nari Pak ya. Ya beda. Oke. Jadi harusnya 3 hari yang lalu. Ya, tapi karena kita dapat tamu corona jadinya mereka nggak jadi datang. Padahal sudah booking hotel. Padahal udah booking hotel ya. Semua sih Pak kalau masalah itu sih ya. Jadi rada-rada susah. Oke. Terlepas dari seorang profesional khusus untuk bela diri, ternyata Bapak juga adalah seorang fotografer dan videografer. Mulai menggelutinya sejak kapan Pak? Saya sejak bergabung di tim Tantungan Project itu, kami melihat bahwa bela diri yang ada di Indonesia itu tidak menarik karena publikasinya kurang baik. Foto lewat HP diupload, tertarik dari mana kita? Sebagai masyarakat umum. Tapi ketika foto itu dikemas dengan baik, sekalipun latihannya biasa saja, kan orang lebih tertarik. Iya, minimal belajar itu ya, triangle kamera Pak ya. ISO, ya diafragma, kayak gitu-gitu. Kayak gitu. Awalnya saya cuma belajar video. Oh belajarnya video? Editing berat aja. Ya? Editing aja. Tapi lama-lama saya diberitahu sama pimpinan saya, kamu kalau cuma belajar edit aja, gambarnya nggak bagus, kamu cuma ada edit itu mesti jelek hasilnya. Iya benar sih. Harus belajar angle-nya harus turun tangan kan, ya, gitu mau kan. nggak mau, iya benar. Harus ambil gambar sendiri, jadi kita tahu kita mau ngeditnya seperti apa gitu. Kita udah punya gambar, kita udah rencana dari awal, mau buat video yang seperti ini, gambarnya yang kayak gini. Tapi kalau kamu nyuruh orang, kamu nggak tahu gambarnya nanti akan seperti apa. Saya mikir, bener ya, akhirnya saya dipaksa belajar. Dipaksa belajar. Iya, saya nggak begitu suka fotografi waktu itu. Lama-lama asik juga ya. Asiknya juga. Nah, karena asik nih kita tunjukin dulu beberapa foto juga hasil foto Bapak. Ada yang lagi masak air. Ini video ya Pak ya, ini video. Ini screenshot itu teman-teman iseng. Iya, ini video untuk, keren banget sih Pak. Itu ambil testimoni Sultan waktu mau bikin festival. Festival ya, tahun? Ya, itu kalau nggak salah tahun 2013 Pak ya. 14. 14 ya, wih bangga banget gak sih Pak? Bangga sekali. Bangga sekali ya. Saya salaman deg-degan itu. Iya. Saya akan sombong-sombongin seumur hidup Pak kalau bisa dapat kesempatan kayak gini. Loh, waktu kami menghadap gitu, bangganya kan luar biasa. Tapi exposnya kan kami nggak berlebih. Iya. Nah setelah event, ini jangan dulu. Nah, setelah event, teman-teman tuh banyak yang foto sama Sultan. Tapi kami satu tim tuh nggak kepengen. Mereka heran, ini kok gak kepengen sih, ayo foto sama Sultan, saya fotoin. Gak usah, saya foto sama mobilnya saja. Gitu. Mereka gak tahu kalau kami sudah banyak foto itu sebelumnya. Iya, salah orang ya. Salah, itu video ya. Juga ada foto ya, kita next foto-foto juga. Next foto, ini video juga ya? Ini video juga. Ini dalam kegiatan apa Pak? Itu kegiatan di Keraton Ngiyom. Apa tuh Pak? Keraton Ngiyom itu ada event budaya setiap
berkala gitu ya. Oke. Yang pernah viral Mbah yang nikah sama peri itu loh. Nikah sama? Nikah sama peri. Oke. Nah, itu kan acara budaya sebenarnya. Oh, acara budaya Tapi sebenarnya. karena terus viral dikira beneran terjadi. Benar peri ya terjadi. Nah, itu saya diajak untuk jadi tim dokumentasinya. Oke, jadi ini testimoni ya Pak ya? Ya, testimoni. Testimoni. Next masih ada lagi nggak sih tim-tim Itu kreatif? Mbak Opi itu. Mbak Opi ya. Oke. Belum ya. Oke. Suka dukanya jadi foto sama videografer apa perbedaannya Pak? Suka dukanya apa ya? Kalau saya itu jarang dapat dukanya. Jabat dukanya senang ya? Terus. Senang terus makanya dapat foto ini Pak ya. Oh, ini juga termasuk. Ini foto model. Iya, Foto mau dapat model. foto ini dari mana ya? Enggak. Tim kreatif Ruang Siar Guru serem Pak, bener. Saya juga kadang-kadang bingung tuh tim kreatif kerjanya mereka apa ada aja dapat kayak gini-gini Pak. Ini anak asuh juga yang dilatih. Bukan, Oh, ini dimintai tolong teman untuk dimintai bikin tolong. video. Foto atau video nih Pak? Video dan foto sih. Video Tapi dan kalau foto. ambil video nggak ada fotonya tuh sayang rasanya. Sayang bener. Memorinya masih nganggur. Iya, setuju. Ini kece banget sih. Next foto juga. Foto Bapak bagus banget loh Pak ini. Ini ya. Wah, ini angkringan di mana Pak kalau boleh tahu? Itu di daerah apa ya itu ya? Condong Catur kayaknya. Saya lupa nama daerah. Concat ya, saya besar loh di kawasan Babarsari dan Condong Catur nggak pernah lihat pelayan kayak pikirnya gini. belum muter nih. Ini ada pelayan kayak gini. Gak Ya. ada cuma temporer aja. Bisa ada tukang masak kayak gini mah mau. Maksudnya mau fotoin, belajar foto. Luar biasa Pak, ini vitamin C loh ini. Vitamin C. Oke, ini waktu pameran Pak ya? Itu waktu festival. Foto itu. festival Jogja nih Pak ya? Ya. Iya benar. Seru nggak sih? Ada hal yang Bapak paling kangenin dari foto dan video Pak? Apa yang dikangenin ya? Saya bingung juga kalau mau tanya kangen atau enggak. Karena setiap hari juga moto juga video. Setiap hari mau foto video juga Pak ya? Iya, minimal pakai HP lah. Minimal pakai HP, oke. Selfie. Bapak selfie jago Pak? Enggak juga. Ya aku pengen dong Pak. Di selfiein Bapak tuh seperti apa sih? Aku mau lihat deh. Kita kasih challenge juga. Podcast ini suka-suka hati sih kadang-kadang. Kita mau kasih challenge, tapi harus Bapak yang fotoin kita ya. Boleh Pak ya? Boleh. Oke Pak, boleh Pak. Saya kasih kamera ke Bapak. Oke, kita selfie Pak. Harus bagus Pak ya. Nanti kita akan tampilin. Oke. Tuh, 2, 3. Lagi Pak. Yang kayak gaul-gaul Pak. Yang gagal. 1, 2, 3. Oke. Ya kita akan lihat ya hasilnya seperti apa. Nanti Menar akan tampilin seorang selfie, seorang fotografer itu seperti apa. Beda ya, langsung ya tanpa goyang Pak ya. Ini langsung tanpa goyang. Iya, nggak bernafas. Gak pernah salah ya kalau jadi foto. Nggak bernafas. Gak bernafas. Pak, kalau Bapak jago foto dan video, bantu kita dong di Ruang Siar Guru Pak. Waduh, berat nih. Gak berat Pak, kita cuma butuh satu kata iya sih sebenarnya. Boleh atau dengan Satu senang. iya, nggak ada enggaknya. Enggak boleh ada enggak, cuma satu kata kayak gitu. Boleh gitu Pak. Ya, bantu Iya. bersih-bersih. Enggak Pak, kalau bersih-bersih udah ada. Itu Badean dan kawan-kawan rajin banget Pak. Iya. Boleh Pak ya, nanti bantu-bantu kita ya. Siap ya. Kita senang banget Bapak datang pada kesempatan kali ini sih. Pak, dengan segala aktivitas yang Bapak punya, ada ngajar di sekolah-sekolah yang khusus, siswa yang khusus, ekstra perhatian, terus bela diri, foto, model, apa segala macam video. Bagaimana sih cara Bapak membagi waktu? Pagi ngajar di sekolah, terus sore baru yang luar. Oh jadi memang udah punya pakem ya, udah Sudah punya ada. pakem. Malam untuk family. Malam gak mesti juga. Pantesan istri sabar banget ya. Malam enggak juga ya? Malam gak juga, kadang pulang udah pada tidur. Ya tapi gak tiap hari. Saya pasti ada waktu yang saya kosongkan untuk sama keluarga. Me time-nya ada ya, family time-nya ada Pak ya. Iya. Biasanya kayak weekend kayak gitu-gitu atau hari libur. Weekend malah kadang enggak. Weekend tuh biasanya untuk melayani yang luar-luar kota itu. Benar Pelatihan luar juga, kota. Pelatihan benar ya.
pekerja publik itu selalu dapat job itu weekend malahan ya. Orang istirahat kita kerja Pak ya. Nah itu. Benar. Karena saya nggak bisa ninggalkan pekerjaan utama saya kan. Iya. Sejatuh cinta itu Bapak sama guru Pak ya? Saya pengen jadi guru sejak orang-orang itu nggak pengen jadi guru. Serius? Dari SD sampai SMA yang cita-citanya pengen jadi guru kan cuma saya. Dulu pernah saya waktu SD gini kan sama teman-teman, kamu cita-cita jadi guru, nggak mutu bilang gitu. Karena saya tinggal di asrama tentara, teman-teman saya hampir semuanya pengen jadi tentara, pengen jadi polisi, saya saja yang jadi guru. Itu. Sekarang sudah gede, saya keturutan jadi guru. Mereka belum tentu jadi tentara juga. Belum tentu jadi tentara. Malah Bapak ada di dunia bela diri ya. Ya. Iya, ya enggak jauh dari bau-bau militer lah minimal. Iya, enggak jauh-jauh. Enggak jauh-jauh lah kayak gitu ya. Dan benar-benar ya jarang terjadi loh Pak. Biasanya gini, kalau kita SD itu kan random banget kan, cita-cita jadi apa, guru, dokter, pilot gitu. Berdasarkan apa yang kita tangkap, apa yang kita lihat. Tapi kalau dari konsisten dari TK, SD, SMP, SMA dan memilih jadi guru itu jarang banget loh terjadi. Iya. Itu sepele gara-gara saya lihat paman saya sih. Sepele ya? Iya. Malah jatuh cinta karena paman? Iya, karena saya kan sering diajak ngajar. Terus saya kecil juga sama paman saya. Oke. Bolak-balik lah kadang sama paman sama orang tua, nggak mesti. Nah itu saya tertariknya lihat profesi guru. Tertarik dari paman ya? Iya. Pamannya itu menarik banget kalau ngajar atau gimana sih Pak? Menarik kalau menurut saya. Menarik ya. Akhirnya jadi idola ya Pak ya gitu. Maksudnya kayak role model untuk kalau saya jadi guru tuh minimal mirip paman saya gitu. Oke, luar biasa. Karena lebih banyak juga dengan paman ya. Kalau orang tua mungkin sibuk atau gimana. Keakrapannya. Lebih akrab sama paman. Bisa lebih terbuka banyak hal juga gitu kalau sama paman ya. Betul. Betul ya. Kalau paman nih dengar atau nonton, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada paman? Terima kasih. Terima kasih, itu aja Pak. Kenangan yang paling mengingatkan Bapak untuk jatuh cinta dengan paman, khususnya untuk guru apa Pak? Apa ya, sulit untuk diungkapkan karena banyak sekali itu. Saya memandang profesi paman saya sebagai guru itu nggak ada sedihnya. Seneng gak ada senihnya terus. Pantesan ya, kayaknya guru-guru itu wajahnya itu bersih, segar, fresh. Iya. Oke. Saya juga di sekolah kalau misalnya saya jengkel sama siswa, bagaimana caranya jengkel itu jadi ketawa. Di split emosinya langsung ya. Misal saya punya siswa tuh, kan ada yang ABK juga, itu beberapa tahun yang lalu. Di kelas kerjanya gangguin temennya aja. Saya waktu itu ngerjakan laporan aset kalau nggak salah, jadi saya nggak fokus ngajarnya. Jangan laporan itu terus saya lihat anaknya berisik sekali, gangguin temennya. Saya jengkel waktu itu, tapi saya nggak boleh jengkel. Saya panggil ke depan sini. Oh iya Pak, bisa ditenangkan nggak? Oh bisa. Tapi nggak terjadi, tetap rame. Panggil lagi, sini. Iya, kok nggak bisa tenang? Bukunya di bawah. Oh iya Pak, ambil dia buku. Habis itu bolpennya juga. Oh iya. Habis itu dia keluar dari kelas. Keluar dari bangku ini itu kan saya bilang, coba tutupin pintunya gitu. Dia keluar, masuk lagi, tutup pintu. Terus saya bilang, tutup pintunya dari luar ya. Dari luar, tutup pintu, jeglek. Dia diem gitu. Habis itu buka pintu. Bilang sama teman yang paling depan, aku di luar ya sekarang ya. Ah udah, ketawa semua satu kelas. Nggak jadi marah saya. Kadang-kadang kepolosan itu yang bikin kangen Pak ya. Ah itu yang bikin kangen. Dan bikin tetap mencintai profesi Bapak akhirnya. Iya. Luar biasa sekali. Pak, kalau last question dari Menar. Urutin dari paling Bapak cintai, guru, pelatih silat, fotografer, videografer. Ya nomor 1 sama nomor 2 nggak bisa diganggu gugat. Posisinya sama. Posisinya sama ya. Karena mengajar bela diri pun juga guru ya kan, juga guru gitu. Jadi guru untuk SD, pelatih bela diri atau silat. Setelah itu videografer sama fotografer dan videografer itu entertain ya, penyeimbang. Penyeimbang. Pak, aku punya minta satu pertanyaan terakhir walaupun itu last question, mau pertanyaan terakhir untuk orang-orang di luar sana khususnya geng Merah Putih di zaman milenial yang mungkin tidak tertarik menjadi guru. Kan ada nih yang tidak tertarik menjadi guru. Iya. Bapak kasih keyakinan mereka dong kenapa harus memilih menjadi seorang guru? Pertama kita kan nggak bisa memaksa orang untuk harus menyukai salah satu profesi ya. Tapi yang menguntungkan dari guru itu adalah kita itu nggak usah cari uangnya, cari amalnya. Kan nanti sampai meninggal pun amal kita tetap ngalir.
Gitu. Jadi nabungnya ya di dunia juga di akhirat. Saya sering bilang sama teman-teman saya yang di kantor yang masih honor, yang belum PNS, saya sampaikan ke mereka, kalau mau cari uang jangan di sini. Karena gitu itu bayaran berapa sih? 200, 300. Tapi kalau misalnya pengen cari uang dunia dan uang akhirat, ya di sini. Belajar di sini. Gitu. Akhirnya mereka lebih termotivasi. Dan GTT di tempat kami enggak selamanya mengadakan jadi guru. Di dalam jadi guru, GTT bayarannya sedikit. Di luar ada yang jadi bos. Yes. Itu Pak ya. Nah gitu, jadi mereka tetap bisa ngajar dengan baik. Tapi uang juga enggak kurang, cukuplah kesehariannya. Benar, gitu. benar. Jadi nabung amal ya. Nah, nabung begitu pula yang saya rasakan dulu. Nabung amal yang dirasakan Pak ya. Betul. Karena jam guru juga kan termasuk fleksibel tanda petik. Yeah. Dia ngajar dari pagi sampai siang, sedangkan sore dan malam kan bisa beraktivitas lain. Yeah. That's why saat ini guru-guru kekinian pun banyak yang presenter, banyak yang penyanyi, ya kan, ada yang musisi-musisi juga, ada yang punya usaha di mana-mana. Jadi semua pekerja guru itu merupakan amal benar-benar sih. Karena memang membangun negeri ini siapa lagi kalau bukan guru, dengan caranya masing-masing. Betul. So terima kasih Pak ya untuk podcast kita pada hari ini. Sama-sama. Terima kasih untuk kesempatannya, terima kasih untuk sharing yang luar biasa. Bahwa dari seorang Bapak bisa menjadi jatuh cinta dari guru itu dari kecil dan konsisten. Tapi juga tetap mengembangkan kualitas dan keahlian yang Bapak miliki. Menjadi seorang bela diri, pelatih bela diri yang profesional. Juga mengembangkan adik-adik yang berkebutuhan khusus. Terima kasih Pak. Terima kasih juga untuk menjadi orang yang menginspirasi dengan bisa menggunakan foto dan video untuk membangun negeri ini. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Thank you so much. Sama-sama. Geng Merah Putih, tidak terasa perbincangan kita sudah harus berakhir bersama Pak Aris. Terima kasih untuk kedatangannya. Dan pada kesempatan kali ini Uncle Maynard ingin berpesan kepada seluruh Geng Merah Putih dimanapun Anda berada untuk selalu stay safe. Dengan cara mencuci tangan pada saat sebelum dan sesudah melakukan berbagai kegiatan. Tidak lupa menggunakan masker pada saat bepergian dan pastikan selalu menonton channel Ruang Siar Guru. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Akhir kata Maynard pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.